Selamat pagi dan selamat jumpa lagi bro bareng channel saya. Di pagi hari ini kita mau lanjutin kerjaan semalam. Sebenarnya datang kerjaan ini malam bro. Posisi motor ini sekitar 2 tahun lebih ndak hidup, dan semalam pun udah aku cek di bagian mesin itu normal semua. Untuk bagian stang sekernya ini ataupun stang pistonnya itu aman, enggak goyang. Terus yang mau kita ganti itu di bagian klep. Posisi klep ini udah aus di bagian in. Kalau untuk outnya ini masih bisa sih sebenarnya dipakai, cuman yang bagian in ini udah kemakan. Nah, ini dia tanda kemakan itu kayak gini nih. Ini kalau baru pun posisi kayak gini, sama masih ada cekungan di bagian sini. Ini masih layak pakai lah. Yang ini sebenarnya kalau di grand lagi itu masih bisa dipakai, cuman kalau untuk aku ya mungkin nggak tahan lama. Nah, posisi kayak gini lah kelihatan banget, dia udah tipis. Ini kalau aku memang harus ganti. Kita bedakan dengan yang satunya. Kalau yang satunya ini nggak apa-apa, ini masih bagus. Untuk bagian seker itu masih aman. Nah, ini bloknya masih halus, cuma nanti mau kita bersihin, kita repaint ulang lah. Sama pemiliknya pun bilang memang mau dibalikin standar lagi, nanti kayak double minta nyala kembali, terus kabel-kabelnya ditata ulang, sama bodinya pun minta direhab ulang lagi. Untuk warna catnya nanti belum kepikiran yang punya, entah mau di variasi atau warna hitam standarnya. Untuk bodinya pun udah lumayan lapuk juga. Nanti bodi ini mau kita ganti ataupun gimana nanti untuk pemiliknya. Untuk joknya sih masih lumayan, cuman kata pemiliknya nanti mau dipapas sedikit biar ada variasinya. Untuk sok depan yang pasti kita ganti di bagian seal, sama nanti nengok di pernya. Terus roda-rodanya ini pun mau kita ganti juga, soalnya udah bekarat juga untuk ini ya, lidiknya itu. Untuk bagian seker nanti kita cari dulu sehernya. Nah, ini biar kayak gini nih, kalau buat aku masih layak bro, masih bisa dipakai. Oke, kita coba dulu untuk ring kompresinya. Nah, ini untuk ring kompresinya di bagian tengah ini nih. Agak lengket loh, nanti kita siram pakai bensin, kita bersihkan. Ini biar warnanya kayak gini nih masih layak pakai. Kalau untuk aku mau diganti sayang sebenarnya, kalau yang bagus lagi diganti, cuman posisi ini masih bagus, jadi aku saranin dengan pemiliknya pun nggak usah diganti, cukup diganti klepnya aja. Nah, untuk tandanya tuh kayak gini lur, ini masih rapet nih, baru pun kira-kira ya selisih serambut lah, baru pun sama. Nah, dia kalau udah aus biasanya segini nih jaraknya. Nah, berarti ini lah biar lebih enak lagi kita ini membedakan aus dengan ndaknya. Dia kan tadi standarnya segini, nah segini, terus dia kalau ini terbuka segini nih. Nah, ini kalau
dipaksa dipasang itu biasanya oli ngerembesnya lewat sini, sedangkan nanti posisi ini kan masih segini tadi, itu nanti dibolak-balik, yang ring olinya kita miringin sekitar 30 derajat, begitu juga di bagian ring kompresi ini nanti kita miringkan ke kanan sekitar 30 ataupun 40 derajat. Kalau kita ambil 50-50 begini itu biasanya kurang ini, kalau buat aku kurang bagus. Ngambilnya aku tetap di 30-30. Nah, segini. Itu udah mantap. Soalnya nanti bagian di ring oli ini pun kita buat gitu juga. Posisinya yang sambungan ini sambungannya. Sambungan pertama ini kan sudah ada titik topnya ini. Oh, nggak kelihatan ya. Bentar. Nah, ini ada titik topnya di sini satu. Nah, nanti kan di sini satu, terus ring yang kayak per ini di sini. Ataupun di sini bisa dikencangkan dengan pen piston ini. Terus yang satunya nanti kita ambil di sebelah sini, berarti ngambil sekitar 40 sampai ya sekitar 40-an lah paling banyak. Nah, jadi dia posisi ini di atas semua lur. Ini dia ring oli ini di atas, rem kompresinya pun di atas juga. Jadi tidak di bawah ini posisi sambungannya. Untuk pemasangan di bawah ini untuk bagian ring oli bisa. Cuman kalau yang lebih bagus kan dari atas semua. Soal posisi piston ini pun nanti ngentaknya dia gini. Kebanyakan. Oke, untuk yang lain nanti yang diganti di bagian arm ataupun sasis. Soalnya udah keropos. Nah, di bagian ini diganti, sama nanti rantainya pun kalau saran aku kan ini masih bagus juga untuk gearnya. Nanti rantainya kita carikan second yang masih layak pakai lah. Sebenarnya bisa sih diganti baru, cuman kan sayang untuk dananya lor, daripada dananya dikeluarin ke situ kan bagus untuk alat-alat yang lain. Soal posisi gear pun masih dikatakan 70% bagus nih gearnya. Ini masih tumpul depannya ini. Untuk yang lain yang direstorasi itu pasti nanti di bagian lampu-lampu ataupun tebeng-tebengnya nanti kita carikan lagi. Untuk shocknya pun semalam udah dibilangin dengan pemiliknya itu memang harus dibongkar, dibuatin lagi, soalnya dia udah kayak gini nih, udah nempel. Kalau untuk asnya masih bagus. Untuk mesin pun nanti kita turunin kalau udah nyala, lalu kita rehab ulang lagi. Sebenarnya untuk pelek ini di zaman-zaman 2011 ataupun 12 agak ngetren loh. Lihat mereknya. Untuk lingkar pelek ini. Dia kan setara waktu itu zamannya masih pakai Rossi, Venom sama apa ya satu lagi itu agak bagus sih. Cuman ini mungkin udah ngelontok untuk catnya. Di bagian rangka-rangka pun masih lumayan, cuman dia bekarat. Untuk tangkinya, terus bagian ini nanti kita remover ataupun digosok pakai sikat, nanti gimana lah kelanjutannya. Yang penting kita ngejar untuk nyala unitnya dulu. Nanti kalau unitnya udah nyala kan bisa konsultasi lagi sama pemiliknya. Dan ngobrol soal biaya lur, semalam kan udah dirinci-rinci juga dengan pemiliknya, itu sekitar budget 1.200.000-an full semua, terima nyala,
double hidup, terus sama cat, sama servis-servis yang kayak gini ini. Itu di luar ban sama aksesoris lain yang masuk hitungan, soalnya posisinya kan masih kayak gini, kayak tebeng itu belum ada masuk hitungan tuh, tebeng belakang. Kalau tebeng belakangnya pecah, kalau untuk yang depan ini pun masih ada tutup shocknya, desinya ndak ada, ini udah patah, sama lampu stop lamp belakangnya nggak ada. Ini nanti kita carikan ataupun belikan baru, nanti gimana lah. Untuk speedonya ini masih original lur, masih baru, ini cuman berdebu lama nggak pernah dipakai, masih bagus ini. Pada masanya motor ini masih masih bagus lur. Untuk sekarang ya karena lama nggak dipakai. Ya, untuk yang lainnya untuk sementara sih nggak ada lur, nanti kita coba kita hidupin. Untuk video lengkapnya nantilah kita buatkan lagi. Ini untuk sementara kita review yang memang benar-benar apa adanya. Posisi motor pun datang semalam ya kayak gini nih. Terus aku cek di bagian kompresi, bagian mesinnya semua masih normal. Untuk pengapiannya kita ngerapiin di bagian kiprok, soketnya nggak ada, terus kiproknya ini jebol. Cuman semalam aku tes untuk pengapiannya itu ada, tinggal kita ngerapi. Ini kayak gini nih, nata ulang lah untuk kabel-kabel. Kita tetap dukung terus bola channelnya dengan cara like, subscribe, comment, and share. Bye bye.